Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi entah ya, kok rasanya oli yang akan dicoba ini sudah habis ya, yang murah-murah. Ya termasuk sudah cukup banyak juga oli yang penulis coba. Entah sampai 200 atau enggak, tapi mestinya lebih dari 150. Beberapa oli juga dicoba double dicoba berulang. Yang merek mahal-mahal memang banyak yang belum. Jadi merek-merek Amsoil, merek-merek mobil one yang impor, pemaneh Ravenol, Motul yang di atasnya 200.000, oli PTT yang PAO full sintetik katanya, Superbike Racing ya, oli ya apa caranya, yang apa Royal Purple ya, juga belum. Oli Redline ingin nyoba lagi tapi belum keturutan. Oh mana ya, oli Ipone yang stroke 4 juga belum. Tapi kayaknya kalau oli murah hampir semua ya. Ada rekomendasi baru biasanya adalah oli yang langka atau yang buatan pabrikan yang sama dengan yang penulis sudah coba. Jadi misalnya ada yang barusan minta penulis uji oli Carlson, nah itu sebenarnya sama dengan Audi-Look buatnya ya. Kalau dari satu pabrik memang sih ya, kadang ada yang bagus. Apa ya, buatan 3 sekawan Perkasa itu enggak semuanya bagus ya. Yang bagus apa mereknya? Lali. Dari merek yang terkenal bagus juga, kalau sudah yang tipe yang lain juga nggak begitu bagus. Kalau mungkin muncul kejutan misalnya Texal gitu, itu dibanding pabrik model, dibanding buatan pabrik yang sama yang lain itu Texal beda sendiri. Juga sing mirip dengan Delta itu apa? Astelup ya. Astelup itu lumayan juga dari sisi aditif, karena aditifnya beda, maka dibanding oli sepabriknya beda sendiri juga, lebih baik. Penulis juga belum nyoba obuan yang ester ya, sing opo sih jenenge. Mestinya buatannya Varia Tradingco juga, tapi dari oli-oli Top One penulis kalau nggak salah udah coba 2. Oli Top One itu lemah dari aditif, jadi misal ada esternya pun kalau aditifnya kurang ya tetap kurang. Kalau dari pengalaman penulis oli lokal yang harganya di atas 50.000 itu banyak yang gak sip, tak kenapa. Baik yang kelas belakangnya 50 seperti misalnya BMW 15W50, pemaneh di Seiko, bolak lali lah. Pokoknya banyak oli yang belakangnya 50 yang harganya di atas 50.000 itu yang enggak sip. Kalau ada pengecualian ya Petronas yang botol lama tadi. Repsol yang botol lama juga termasuk pengecualian, tapi rasanya sekarang banyak sekali palsunya. Jadi walau itu kemasan lama tapi dipalsu juga. Jadi Repsol kemasan lama yang palsu gitu. Jadi kita ini beli oli harus hati-hati dengan palsu juga. Walau itu oli misalnya 30 tahun yang lalu, no palsu nih.
Castrol SB atau kalau nggak salah Ultimax ya, Embo Castrol Opo itu di lapaknya jual lagi di Shopee itu, harga 40.000. Ya menarik untuk oli lama, tapi ketika penulis pakai, wah kayak karena aditifnya sama sekali. Jadi oli itu kan biasanya kalau baru ya, RPM mesin itu nggak cepet turun, oli apapun lah ya, oli motor, oli mobil, oli diesel. Kalau kondisi baru, RPM mesin nggak cepat turun, karena itu menunjukkan keberadaan aditif anti ausnya. Penulis sekarang juga kalau ganti oli, acuannya adalah RPM mesin sudah cepat turun atau enggak. Nah itu di kondisi baru nyis, sama sekali nggak licin, aneh sekali. Betul-betul baru 100%, tapi sama sekali nggak licin, peret gitu. Suara mesin halus, tapi peret. Hal ini nggak pernah penulis rasakan. Apalagi juga ditandai dengan misalnya sealnya yang nggak rapi gitu. Karena penulis pernah beli Castrol GPS ya, dengan kemasan yang betul-betul sama ya dengan yang penulis beli itu, labelnya rapi, ono emboss Castrolnya C kalau nggak salah. Nah yang penulis beli itu kalau emboss sih, labelnya berantakan, mau nggak ragu bagaimana. Oh iya, Castrol GPS juga jelas ada palsunya. Jadi entah lupa menulis lapaknya yang jual Castrol GPS, tapi stoknya banyak dan ada pro yang sudah beli dan jelas bahwa produknya itu palsu. Jadi penulis kan masih nyimpen botol yang asli, dari label tutupnya, dari tulisan yang ada pada tutupnya, dari emboss yang ada pada sealnya, itu nggak ada semua, beda lah ya. Jadi yang contoh logo C di tutupnya itu punya penulis timbul, di yang palsu itu nggak begitu timbul. Nah yang begini ini juga bisa jadi contoh kasus ya, bahwa pemalsu oli tidak lagi mengandalkan botol oli bekas. Botol oli yang habis dituang. Karena ya kalau botol oli nggak bisa kita sebut oli bekas ya. Kemasan dari oli-oli palsu sekarang itu betul-betul nyis ya. Yang kemasan lama modelnya agak usang gitu ya, swallow ya, swallow. Bakal bisa kita dengar itu beda karena apa? Bagian dalamnya mulus sekali, seperti plastik baru. Jadi kalau oli lama beneran ya, luarnya usang, dalamnya juga, dalamnya ya bulak juga. Paling enggak jadi lebih kuning lah ya. Nah kalau di botol oli palsu, dalamnya itu kayak plastik baru, luarnya mungkin kayak botol lama, tapi dalamnya enggak. Jadi entah teknik apa yang dipergunakan membuat ya kemasan yang luar seakan-akan itu sudah lama olinya. Walau kadang ada juga yang ketinggalan, misalnya dari tutupnya baru nyis. Untuk yang oli-oli berikutnya ini penulis juga khawatir penulis beli oli Froam yang palsu ya, karena kan penulis punya Froam VR50, tapi kok yang penulis beli kok tutupnya beda, cara buat tutupnya beda.
Apalagi ada laporan dari pemirsa yang dia itu beli Froam VR30 dengan oli Petronas SP kalau nggak salah ya. Dua-duanya dihargai 60.000 dan dia beli dua-duanya. Yang masalah adalah tutupnya sama persis. Nah ini aneh. Oli produksi dari dua negara yang berbeda, tutup olinya bisa sama persis. Ini aneh ya. Karena biasanya kalau yang namanya tutup oli ya nyari bahannya ya cari lokal. Jadi antara tekstur dan warna dari tutup itu plastiknya mestinya beda. Mungkin dicari yang sama bahannya, tapi warna mestinya nggak akan sama ya. Itu warna bisa sama persis, motif juga sama persis. Ya, penulis ragu untuk yang VR30 yang penulis dapatkan. Mungkin mau coba beli lagi VR30 yang 20W50. Masalahnya yang 20W50 nggak ada, jarang. Kalau penulis pengen coba yang 20W50. Tapi balik lagi lah ya. Sekarang ini ya oli apalagi yang murah yang bisa penulis coba, karena sekarang kayaknya tinggal oli-oli yang harganya lebih mahal. Oli yang pingin penulis beli, pingin penulis coba itu ya Raveno USPO, terus dari Mobil One yang Mobil One 4T ya, yang buatan Singapura tapi bukan yang buatan lokal. Kalau dari motor ya nggak begitu minat, kecuali ya bisa beli yang Taurus Trophy itu sing harganya 600.000 seliter. Haha, kayak nggak mungkin lah beli. Raveno SPO juga yang paling murah 350.000. Mikir-mikir ya. Amsoil asli penulis aku, karena ya sekarang mereka sudah penganutnya grup 3 ya, oli bahan grup 3, sudah bukan penganut PAO lagi. Tapi pengen coba minim dari oli motorcycle yang apa jenengnya OEM tahu apalah istilahnya dari Amsoil itu. Amsoil sendiri dulu pamer bahwa stability olinya itu paling bagus, termasuk paling bagus. Nah sekarang jadi ya pengen coba juga. Terus apa mana ya, PTT PAO pengen coba Walo ya. Walo ada pemirsa yang ngomong setelah pakai PTT Superbike Racing itu jadi rembes semua motornya. Tapi kalau nggak salah motornya termasuk yang penyakitan mudah rembes ya, kalau nggak salah ya. Yang pengen coba juga itu Redline terutama yang botol hitam. Cuma itu langka ya, kebanyakan yang dijual di sini yang botol putih, dan kekentalannya juga yang belakang 30 atau belakang 40. Penulis padahal pinginnya yang 50 atau 60. Oli-oli lain apa ya, dulu sudah pernah nyoba Coastal biasa ya. Nyoba apa Lubigold biasa ya, Kendal biasa ya. Yang rada istimewa itu Bardal, tapi ya sayangnya Bardal sekarang buatan lokal, nggak buatan impor lagi. Padahal olinya lumayan itu Bardal. Kalau Petronas rasanya udah sering coba. Petronas yang akhir-akhir ini nggak sebagus Petronas zaman dulu. Tapi masalahnya Petronas sekarang, oli-oli lama Petronas itu banyak palsunya ya, seperti yang penulis ungkapkan tadi. Penulis di lapak yang berbeda juga pernah beli Petronas yang dapat palsu juga. Jadi Petronas kok di sealnya kok gak ono
embos Petronasnya gitu. Oh mana? Oli-oli drum penulis sudah banyak yang coba. Jadi beberapa kali ada yang nanya, oh coba oli ini, sudah gitu ya. Jadi oli yang dulu 20.000, oli Eco sudah nyoba, ya biasa-biasa lah. Oli drum itu terutama kelemahannya adalah lebih buruk daripada yang botolan ya. Selama kualitas oli botolannya konsisten. Jadi kalau dari sisi base oilnya, oli drum itu mesti di bawahnya oli botolan, karena ya memang kalau drum sudah lebih teroksidasi, warnanya sudah lebih gelap, biasanya sudah lebih encer. Aditifnya juga biasanya nggak sebanyak yang botolan, karena ya aditifnya kan mengendap mau nggak mau, dan oli drum nggak dikocok. Kalau dari sisi keaslian oli drum itu ya kebanyakan sih asli. Kalau nipu pun ya dari penjual tokonya yang ngaku-ngaku gitu. Oh oli ini ada. Nah, penulis juga sempat ragu dengan beberapa merek. Ini apa dikasih oli lain gitu ya. Akhir-akhir ini ya kebetulan juga pakai oli yang awet. Oli yang nggak awet juga penulis pakai sebagai percobaan campur stylizing yang jadi sangat awet olinya. Umur oli bisa sampai 500 km-an gara-gara stylizing. Yang hasilnya cuma 80-120 km pemakaian tetap halus. Jadinya 400 km masih tetap halus juga. Tapi ya intinya kayak wis habis ya. Sudah habis ya oli-oli yang murah yang bisa dicoba. Tinggal apa ya, replikasi, tinggal coba ulang oli-oli yang dulu penulis anggap bagus apa masih bagus, oli yang lumayan apa masih tetap lumayan. Ya kebanyakan oli 20W50 lokal itu lumayan kalau kita pergunakan sebagai base oil ya. Artinya masih harus kita tambah lagi minyak goreng atau oli samping. Jadi kita perlu cek juga ya dari bahan oli mana yang bagus, mana yang jelek. Jadi sekarang fokusnya cuma itu, beli oli murah sebagai base oil, terus kita tambahin lagi dengan aditif. Kalau sekarang ya lebih sip lagi kalau kita tambahin kayak stylizing lah minim ya. Kalau buat sendiri ya bisa dengan styliron, karena kalau buat stylizing terus terang rumit ya. Penulis juga harus melalui proses pemanasan, terus habis itu juga disaring ya. Jadi stylizing itu biasanya hasilnya mestinya adalah keruh ya. Jadi semi susu gitu ya, karena ada larutan apalah gitu. Nanti untuk sementara penulis saring, jadi bening sekarang stylizing. Tapi kalau udah dikocok jadi keruh, ya anehnya itulah. Jadi ya sekarang rasanya fokusnya cari oli murah sekali tapi yang base oilnya bagus, karena ya biasanya oli yang mahal sama pabrikannya dikasih viscosity index improver ya, karena ya itu biasa bahan yang katanya bagus itu yang bikin harganya lebih mahal, tapi ya bikin olinya jadi nggak cocok untuk Indonesia. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.